Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagus Mudiantoro dari kelas Probability Pacman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu teori yang saya pelajari, yaitu teori bias. Nah, teori bias ini merupakan salah satu teori yang sangat terkenal di dunia statistik dan sering juga digunakan dalam bidang machine learning untuk menentukan nilai probabilitas yang berhubungan dengan conditional probability. Nah, sebelum kita menuju ke penjelasan apa itu teori bias, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu conditional probability. Conditional probability ini merupakan suatu peluang kejadian terjadi jika diketahui atau given kejadian lain telah terjadi. Nah, di sini bisa kita notasikan dengan eh, seperti berikut. Nah, ini dibaca probability A given B. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana penurunan rumus dari teori bias ini didapatkan dari persamaan conditional probability yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini terdapat persamaan conditional probability pertama jika kita memiliki probability dari suatu event A given dari suatu evidence B telah terjadi, di mana nilainya ini akan sama dengan probability A intersect B, di mana kejadian B ini merupakan telah terjadi atau sebagai evidence-nya. Maka kita harus membaginya dengan probability B, di mana B ini telah terjadi atau muncul. Nah, dengan menggunakan cara yang sama dari persamaan pertama, kita dapat melihat conditional probability B given A, atau kebalikan dari persamaan yang pertama, A given B. Nah, dari probability B given A di kita bisa hasil apa persamaannya itu yaitu B intersection E. Nah, di B intersection E ini merupakan akan sama dengan probability A intersection B, sehingga menghasilkan rumus seperti berikut. Nah, jika kita lihat, nah terdapat kesamaan nih antara persamaan 1 dengan persamaan 2, di mana persamaannya terdapat pada probability A intersection B, sehingga nantinya kita dapat melakukan substitusi dari persamaan kedua ke persamaan pertama. Dan kita akan mensubstitusi probability A intersection B, di mana probability A intersection B ini merupakan akan sama dengan probability B given A dikali sama probability A, sehingga didapatkan persamaan teori bias jika kita ingin mencari probability A given B akan sama dengan probability B given A dikali sama probability A dibagi probability dari B. Nah, di mana teori bias ini dapat kita gunakan ketika suatu nilai probabilitas A diketahui, probabilitas B diketahui, dan juga probabilitas suatu kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi. Nah, dari sini kita dapat menggunakan teori bias. Nah, selanjutnya dalam rumus teori bias terdapat istilah yang sering digunakan seperti posterior, ini untuk probability A given B, kemudian ada juga dengan likelihood. Di sini
probability B given E, kemudian ada priornya merupakan probability E, dan juga evidence-nya, yaitu yang telah muncul atau terjadi probability B. Nah, terdapat alternatif rumus lain jika kita tidak mengetahui secara langsung kejadian B ini. Kita dapat menggunakan teori lain, yaitu Law of Total Probability. Nah, Law of Total Probability ini merupakan suatu cara untuk menentukan probabilitas B, di mana secara tidak langsung kita mengetahui suatu probabilitas tersebut. Nah, di sini dapat didapatkan persamaan, yaitu probability B given E dikali sama probability E itu sendiri ditambah probability B negasi E atau komplement E dikali sama probability dari komplementer A. Oke, di sini saya akan kita terdapat case ya untuk mengenai teori bias. Nah, berikut merupakan contoh case atau contoh problem dari teori bias. Nah, ini saya gunakan false positive case, di mana terdapat tes laboratorium pada suatu sampel darah yang menghasilkan dua kemungkinan, hasilnya positif ataupun negatif. Kemudian terdapat 99% orang yang memiliki hasil positif yang terjangkit penyakit, tetapi terdapat 5% hasil tesnya ini positif, di mana orang tersebut tidak terjangkit penyakit. Nah, ini dinamakan dengan false positif atau positif palsu, karena hasil tesnya ini tidak sesuai atau tidak benar. Nah, kemudian misalkan di sini terdapat 0,5% dari suatu populasi yang benar-benar mengidap atau terjangkit penyakit itu tersendiri. Nah, di sini jika kita melakukan suatu tes yang hasilnya positif, maka kebanyakan orang akan beranggapan bahwa kita akan terjangkit penyakit tersebut. Namun, terdapat suatu nilai probabilitas di sana yang bisa mungkin kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Nah, di sini kita akan mencari berapa nilai probabilitas bahwa seorang yang terpilih secara random dari suatu populasi yang menderita penyakit jika diketahui hasil tesnya itu positif. Nah, dari populasi ini kita bisa lihat kemungkinannya sangat kecil, yaitu nggak sampai 1% jika hasilnya itu positif. Jika hasilnya itu jika kita terjangkit penyakit. Nah, sehingga memiliki kemungkinan atau chance bahwa hasil tersebut tidak akurat. Nah, di sini kita akan mencari hal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menulis nilai probability yang telah kita ketahui sebelumnya, di mana probability dari hasil yang kita tes itu positif jika orang tersebut emang benar-benar terjangkit penyakit. Itu peluangnya sebesar 99% atau 0,99. Kemudian probability orang tersebut terjangkit hasil tesnya positif tetapi tidak terjangkit penyakit itu sebesar 0,5% atau 5%, 0,05. Kemudian probability terjangkit penyakit itu 0,5% atau 0,05. Nah, yang tidak kita ketahui itu merupakan probability hasil tesnya itu positif. Nah, di sini kita dapat menggunakan
teori lain, yaitu Law of Total Probability, di mana sebenarnya kita telah mengetahui secara tidak langsung probability dari hasil tesnya ini positif dengan menggunakan nilai probability lain, seperti yang di sini terdapat dua, yaitu P positive test given disease, kemudian P positive test given not disease. Nah, probability hasil tes positif bisa kita dapatkan dengan menggunakan law of total probability, di mana rumusnya P jika kita terjangkit penyakit di mana hasil tesnya itu positif dikali sama probability kita terjangkit penyakit ditambah probability hasil tesnya itu positif jika kita tidak terjangkit penyakit dikali sama probability kita tidak terjangkit penyakit. Nah, di sini P negasi D ini bisa didapatkan dengan cara kita mengurangi nilai probabilitas dari baik saya ulangi, untuk probabilitas kita terjangkit penyakit atau PD merupakan probabilitas yang bisa digunakan untuk mencari probabilitas jika kita terjangkit penyakit, atau bisa disebut juga dengan komplementer dari PD, dengan cara kita mengurangi nilai dari total probabilitas tersebut satu dikurangin sama probabilitas kita terkena penyakit. Nah, di mana probabilitas A tambah B ini akan sama dengan 1, atau di sini probabilitas kita tidak terjangkit penyakit ditambah kita terjangkit penyakit akan sama dengan 1, sehingga didapatkan nilai probability hasil tesnya ini positif sebesar 0,05. Nah, dari ini kita bisa masukkan ke rumus teori bias, sehingga didapatkan hasilnya itu 0,09 atau 9%. Kita akan terjangkit penyakit jika diketahui hasil tesnya itu positif. Nah, ini merupakan peluang yang lumayan cukup kecil. Nah, berikut dari saya. Terima kasih.